Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas. Nah, hari ini kita sudah masuk filsafat ekonomi Islam. Poin yang akan kita bahas adalah teologi ekonomi Islam. Nah, saudara sekalian, filsafat itu adalah proses penalaran, proses berpikir secara radikal terhadap sebuah objek atau sebuah realitas. Secara garis besar, filsafat itu terdiri dari eh, metafisika, kemudian ada etika dan estetika. Ya, dan ada juga yang menambahkan termasuk adalah masalah ontologi. Ada yang membagi menjadi 4. Nah, teologi ekonomi Islam itu mungkin kita bisa berpikir bahwa ada kesamaan dengan metafisika, ya, metafisika ekonomi Islam atau teologi ekonomi Islam. Namun secara prinsip antara metafisika dengan teologi itu ada perbedaan. Ya. Memang metafisika itu mengkaji hal-hal yang ada di luar objek-objek fisik, di luar fisika. Fisika itu adalah objek-objek fisik yang bisa dinalar langsung atau bisa dirasakan langsung. Namun kalau bicara metafisika, maka itu berarti hal-hal yang di luar. Ya, anggaplah masalah-masalah ketuhanan termasuk ya malaikat-malaikat, hal-hal yang bersifat meta. Tetapi bukan hanya itu saja yang masuk dalam objek kajian dalam metafisika. Termasuk persoalan hakikat atau persoalan substansial. Dan ketika kita mengaitkan antara metafisika Islam umpama atau metafisika tentang ketuhanan, maka kita akan mengkaji Tuhan dalam perspektif murni akal. Artinya sosok Tuhan itu akan dicari. Ya, proses pencarian bagaimanakah substansi Tuhan itu? Apakah Tuhan itu betul-betul ada? Ya, jadi kajiannya ada di situ. Tetapi kalau sudah berbicara tentang teologi, maka kita sudah berangkat dari keyakinan. Ya, terlebih dahulu kita sudah yakin bahwa Tuhan itu sudah ada. Ya, hanya bagaimana memahami keberadaannya, eksistensinya. Ya, tidak lagi mencari tahu apakah betul-betul ada. Seperti kajian metafisika. Nah, dalam kajian teologi ekonomi Islam, kalau begitu saudara sekalian, maka kita akan mencari ya, bagaimanakah posisi Tuhan di dalam ekonomi Islam itu. Ketika ekonomi itu dipraktekkan, maka wajib ada kehadiran Tuhan di situ. Ya, ini berbeda tentu saja dengan ekonomi-ekonomi yang sekuler atau ekonomi konvensional yang ada sekarang ini. Dalam teologi ekonomi Islam tentu kita akan mengkaji bagaimana konsep ketuhanan. Dan bicara tentang Islam, maka tentu saja ketuhanan dalam Islam itu adalah tauhid. Paradigma yang digunakan adalah paradigma tauhid. Ya, dan mari kita melihat bagaimana teologi tauhid. Nah, dalam teologi tauhid, saudara sekalian, Tuhan itu sudah dinyatakan bahwa memang satu. Bicara tentang tauhid itu ya bukan hanya sekedar satu ya, tetapi dia sifatnya esa, sifatnya tunggal. Dia adalah pusat dari segala jagat raya ini. Ya. Tuhanlah yang satu-satunya yang menjadi prime mover, ya, penggerak utama, bahkan first mover, ya, penggerak pertama
alam semesta. Dan Tuhan pun selalu memelihara alam semesta ini. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak ada kekuatan yang di luar Tuhan. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada sekutu bagi Dia. Itu konsep tauhid. Bahwa Tuhan itu memang sifatnya esa. Sehingga itu akan menjadi dasar dalam setiap seorang muslim itu dijadikan dasar untuk memandang semua aspek dalam semua hal. Ya, dalam semua hal kehidupan kita. Ya, karena tauhid itu adalah prinsip dasar ajaran Islam yang bukan hanya menyangkut pandangan teologis saja. Ya, tetapi juga pandangan kosmologi ya, dan antropologi. Kosmologi itu adalah alam alam raya ini ya, jagat raya. Ya, kemudian antropologi itu adalah tentang manusia ataupun ya. Jadi teologi itu, saudara sekalian, itu adalah mengajarkan bahwa konsepnya Tuhan itu adalah satu, menegaskan dirinya Dia adalah satu. Oleh karena itu, maka dalam teologi itu juga akan menjadi jalan menuju Tuhan itu sendiri. Ya, dalam konsep teologi ini. Ya, jadi bicara tentang teologi, maka kita berbicara ketuhanan itu bahwa Dia adalah tunggal, sekaligus Dia akan menjadi jalan untuk menuju Tuhan. Ya, meskipun kita mengenal bahwa ada banyak agama dan mungkin kita mendengar bahwa masing-masing agama juga memiliki Tuhan. Ya, dan berbeda ya mungkin konsep ketuhanannya. Ya, namun dalam keyakinan Muslim bahwa kita itu meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu, bahkan itu juga adalah Tuhan bagi agama yang lain. Terlepas bahwa mereka yakin atau tidak. Ya, bisa dibayangkan ketika sosok Tuhan itu ada beberapa, ya, lebih dari satu. Ya, bisa dibayangkan ya alam semesta ini dikendalikan oleh beberapa Tuhan. Nah, berarti Tuhan pun nanti bisa berkonflik dan hancurlah alam semesta itu. Ya, sehingga memang dalam konsep keteraturan ya mengharuskan bahwa memang Tuhan itu esa. Itulah ajaran tauhid kita. Dan itu akan menjadi sebagai pandangan hidup kita. Pandangan hidup seorang muslim itu adalah tauhid. Dia menjadi pijakan kita, dia menjadi paradigma kita untuk melihat dunia, untuk melihat realitas. Ini yang akan mempengaruhi perilaku kita, cara berpikir kita. Ya, kita tidak bisa lagi ambigu bahwa kita dipengaruhi oleh paradigma-paradigma yang lain. Tetapi sudah stake di situ bahwa Tuhan itu esa. Tauhidlah pandangan hidup kita yang akan tercermin dalam segala tindak perilaku kita, ya, sikap dan cara berpikir. Nah, dalam konsep ketuhanan ini, saudara sekalian, atau teologi ini, teologi tentang tauhid, ya, pada saat kita dari awal kita akan memahami Tuhan dalam persepsi. Ya, kita memiliki gambaran Tuhan dalam persepsi kita. Dan setiap individu itu akan berbeda-beda persepsinya. Sejak lahir, ya, dan sejak kita sudah bisa berpikir, kita sudah bisa mengindra, ya, kita sudah memiliki persepsi tentang Tuhan. Kita sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, orang-orang sekitar kita, bahwa ada Tuhan. Dan pada saat itu kita sudah mempersepsikan Tuhan itu seperti apa. Ya, jadi Tuhan persepsi itu adalah pemahaman kita tentang ketuhanan yang masih sangat dangkal.
ya masih sangat dasar sekali, ya belum substantif, belum esensial. Nah, nanti setelah kita mengkaji dalam perkembangan kita, dalam pertumbuhan kita sebagai manusia, ya, struktur berpikir kita juga sudah sangat maju. Ya, kita akan melakukan proses pengkajian lebih mendalam. Kita akan belajar bagaimanakah Tuhan yang sebenarnya. Ya, maka kita bisa sudah masuk dalam tahap Tuhan konsepsi. Ya, jadi bukan hanya apa yang kita persepsikan dari pengalaman awal kita, tetapi sudah masuk dalam konsep bahwa konsep ketuhanan kita sudah memiliki. Ya, kita sudah memiliki Tuhan di dalam konsepsi seperti apa yang telah kita pelajari. Ya, apakah kita belajar dari pendidikan secara formal mungkin di sekolah perguruan tinggi, ya, atau kita belajar langsung juga dari para ustaz, ya, para kiai. Kemudian kita juga akan disajikan membaca langsung dalam sumber primernya yaitu Al-Quran maupun As-Sunnah. Bahwa Tuhan dalam konsepsi Al-Quran maupun As-Sunnah sudah seperti itu. Dan itulah konsep yang sebenarnya. Ya. Dan kita, artinya ini akan menjadi pemahaman kita. Kita sudah memiliki konsep tentang Tuhan. Ya. Konsepnya adalah konsep tauhid tentang ketuhanan itu. Dan beberapa hal-hal yang diperintahkan dan yang dilarang. Ya, konsepnya bahwa ketauhidan kita akan menjadikan manusia itu sebagai seseorang yang beriman. Ya, dan derajat tertingginya adalah seseorang yang bertakwa, memiliki ketakwaan. Ya. Nah, itu adalah konsepsinya. Dan selanjutnya, tauhid itu, ya, teologi tauhid akan menuju kepada Tuhan empirik. Ya, bahwa kita sudah bisa memahami Tuhan dalam realitas pengalaman kita sehari-hari. Kita sudah masuk dalam realitas pembuktian kehidupan kita. Kita menerapkan konsep-konsep yang ada. Ya, di dalam Al-Quran itu, As-Sunnah itu yang telah kita pelajari. Ya, karena ini sudah menjadi cara berpikir kita. Ya, tentu dalam realitasnya, pelaksanaannya, ya kita akan menggunakan konsepsi kita itu. Ya, sebagaimana yang kita bisa pahami dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, itulah mengapa kita harus sholat, kita berpuasa, kita menjauhi segala larangan-larangan. Ya, sebagaimana dalam teks Quran dan hadis. Dan itulah kenyataan empirik. Ya, dan manusia itu kebaikannya ataupun keburukannya akan terlihat dalam Tuhan empiriknya dia. Ya, bagaimana mempraktekkan konsepsi tentang Tuhan yang telah dia miliki. Ya, dan disinilah makna dari sebuah akhlak. Ya, akhlak seorang Muslim. Ya. Ya, selanjutnya kita lihat ya, kita masuk ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, saudara sekalian, kita sudah meyakini ya bahwa Tuhanlah sebagai penjamin kehidupan manusia. Rezeki kita itu ditentukan dari Tuhan. Kita hanya melakukan ikhtiar terhadap apa yang telah Allah gariskan kepada manusia. Apa yang telah Allah siapkan untuk manusia. Silakan bertebaran di muka bumi ya untuk mencari rezeki dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ya, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 60 dikatakan bahwa makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Ya. Ya, dan di surah Al-Baqarah juga ya ayat 22 ya disebutkan yang artinya bahwa dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap.
dan dia menurunkan air dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu menghadirkan atau mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ya, ini adalah konsep, ya, dalam Al-Quran bahwa rezeki itu memang adalah dari Tuhan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah sebagai penjamin kehidupan manusia. Nah, dalam kegiatan ekonomi Islam inilah, saudara sekalian, ya, dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani. Ya. Bicara mengenai ekonomi Islam, kita harus meyakini, ya, dan memahami secara mendasar bahwa kalau kita sudah mengatakan ekonomi Islam, berarti tujuannya bukan hanya untuk rezeki di dunia, tetapi juga rezeki akhirat. Akan sangat rancu ketika kita berbicara ekonomi Islam, tetapi yang kita bicarakan hanya kepentingan kesejahteraan di dunia saja. Ya, di mana kesejahteraan itu diukur dengan materi-materi ekonomis, ya, yang bersifat ekonomis itu. Tetapi terlebih bahwa dalam Islam kita meyakini dunia ini hanyalah kehidupan yang fana, kehidupan sementara, dan tujuannya adalah akhirat, hidup yang kekal. Dan bagaimana kita bisa bahagia di dunia, apa di akhirat? Ya, secara ekonomis, tanda kutip, ya, ekonomis itu, ya, di akhirat, ya, berarti kita memahami kesejahteraan, ya, kita sejahtera di akhirat. Maka di dunialah yang menentukan. Dunia adalah tempat evaluasi kita, tempat mempersiapkan segala rezeki kita untuk di akhirat. Ya. Maka dalam Islam akan menginginkan kehidupan manusia itu bahagia di dunia dan di akhirat. Dan demikianlah dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam, ya, menghendaki bahwa kita bisa mendapatkan kesejahteraan di dunia, terlebih di akhirat. Oleh karena itu, maka konsepnya adalah kita harus mencari rezeki yang halal, thayyib, dan berkah. Rezeki, mungkin banyak orang yang kita lihat sejahtera dari segi pemenuhan ekonominya, ya, hartanya melimpah. Tetapi belum tentu rezeki mereka itu adalah rezeki yang halal, ya, thayyib atau baik, ya, apalagi diberkahi. Anda akan melihat sehari-hari orang yang pekerjaannya seperti apa, ya. Ada yang bekerja atau pengusaha, tapi pengusaha perjudian, pengusaha THM, kan, tempat-tempat hiburan malam itu, dan yang lain-lain. Ya, pertanyaannya apakah rezekinya itu halal? Ya, apakah thayyib dan apakah berkah? Ya. Mereka ini akan memiliki kecukupan secara material di dunia mungkin, ya, dengan hartanya itu, tetapi tidak akan membawa mereka dalam kebahagiaan di akhirat. Nah, konsep kita, saudara sekalian, mengapa harus halal, thayyib, dan berkah? Karena kepentingan kita bukan hanya kepentingan duniawi, tetapi kepentingan akhirat. Ya, inilah garis besarnya yang Anda harus garis tebal ini, bahwa bicara ekonomi Islam maka berbicara tentang kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya, itulah ekonomi Islam. Bukan hanya berbicara mengenai kesejahteraan di dunia saja. Karena kalau kesejahteraan di dunia saja, nah itulah yang digunakan oleh orang-orang sehingga mereka tidak peduli seperti apa cara mereka mengumpulkan harta kekayaannya.
karena tidak yakin tentang kehidupan yang akan datang. Ya, oleh karena itu juga, maka dalam ekonomi Islam, saudara sekalian, itu akan menolak pemutlakan kepemilikan. Ya, kepemilikan itu tidak bisa mutlak dipegang oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu saja. Ya, harta kita itu bukan milik kita saja. Di dalam Islam sudah jelas digariskan bahwa di balik harta kita itu ada hak orang-orang miskin, anak yatim, orang-orang terlantar. Ya, oleh karenanya konsep Islam itu ada konsep zakat, konsep sedekah, ya, maupun infak dan yang lain-lain. Kemudian juga menolak pemusatan peredaran uang. Uang itu tidak bisa hanya beredar di perkotaan saja. Tidak bisa hanya beredar pada pengusaha-pengusaha kaya saja. Tetapi harus merata. Ya, uang itu harus bisa, sebisa mungkin itu akan menjangkau seluruh pelosok. Ya, agar ini beredar, berputar, dan tentu saja produksi juga. Ya. Produksi akan hidup, akan lancar, dan tenaga kerja pun akan banyak di dalamnya. Manusia-manusia, orang-orang akan bekerja dan menghasilkan juga. Kalau ya peredaran uang itu tidak hanya terpusat. Ya, sekarang ini kan uang itu banyak terpusat di perkotaan. Ya, di Jakarta. Sana paling banyak. Sementara Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Kalau di Sulawesi Selatan ya mungkin hanya di Makassar yang paling banyak. Maka jangan heran ketika memang kita susah ya menjumpai uang di pedesaan-pedesaan. Ya, tidak sebanyak yang ada di perkotaan. Kemudian didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan. Ya, prinsip keadilan dan pemerataan. Ya, itu tentu saja menjadi tujuannya. Ya, ekonomi Islam itu menciptakan kesejahteraan. Ya, dengan cara apa? Ya, harus menggunakan prinsip keadilan dan pemerataan. Nah, teologi ekonomi Islam ini, saudara sekalian, ini adalah nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar dari kegiatan ekonomi seorang muslim. Kalau kita berpegang teguh kepada teologi tauhid kita yang kita terapkan dalam ekonomi Islam, ya, maka tentu saja itu akan membawa betul-betul kesejahteraan. Ya, karena konsep ini yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi seorang muslim. Seorang muslim yang kaya pasti akan berbagi, pasti akan bersedekah. Seorang muslim yang meyakini ketauhidan Tuhan, maka pasti akan mencari rezeki yang halal, akan selalu mencari ridha Tuhan. Ya, bukan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, dimensi teologi dalam ekonomi Islam ini berkaitan dengan asal-usul kejadian manusia di dunia yang kontraknya adalah ciptaan Tuhan. Ya, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan. Ya, sehingga makhluk yang diciptakan tentu akan tunduk kepada penciptanya, akan tunduk terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh penciptanya. Dan Tuhan ini menciptakan hukum keseimbangan. Ya. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya, dimensi teologi itu akan selalu menjadi dasar dan melekat dalam setiap perbuatan manusia termasuk di dalam ekonomi. Ya. Sehingga saudara sekalian, kita akan meyakini bahwa Tuhan itu sebagai ya, penjamin kehidupan manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan, dan karenanya Tuhan menjadi penjamin hidupnya di muka bumi. Bagaimana Al-Quran yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian harta dalam ekonomi Islam. Harta dalam ekonomi Islam, dalam kita melihat dalam Al-Quran, surat An-Nahl,
ayat 71. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ya Allah memang sudah menetapkan bahwa rezeki itu tidak akan sama oleh orang per orang. Mengapa tidak sama? Apakah Tuhan itu tidak adil? Ya. Justru karena ketidaksamaan yang diberikan oleh rezeki oleh Allah, ya, atas rezeki kita, maka itu adalah sebenarnya sebuah ujian yang Tuhan berikan, yang Allah berikan kepada manusia. Dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 155 disebutkan bahwa Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan dirikanlah berita gembira kepada, ya, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi ini adalah sebuah cobaan dari Allah tentang mengapa rezeki kita semua tidak sama. Karena dalam ayat yang lain itu juga disebutkan bahwa Tuhan bisa saja membuat manusia itu satu jenis, satu umat, ya. Atau bisa dikatakan juga satu agama. Ketika Allah menginginkan, tetapi Allah sengaja untuk melakukan perbedaan-perbedaan itu tidak lain adalah untuk menguji manusia. Ya. Untuk menguji manusia bagaimana tingkat perbedaan-perbedaan ini manusia dapat menemukan kebaikan-kebaikannya, manusia bisa memahami eksistensi, ya, dirinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam surah Ar-Rum ayat 36 disebutkan, ya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu, dan apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya yang disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, maka tiba-tiba mereka itu berputus asa. Jadi konsep harta, saudara sekalian, dalam ekonomi Islam ini menginginkan bahwa rezeki atau harta yang ada tidak lain hanyalah sebuah cobaan kepada manusia. Ya, apakah dengan harta itu ketakwaan kita akan lebih baik, akan lebih bertambah, ya, dibanding kalau kita tidak memiliki harta. Harta bukan menjadi tujuan utama kehidupan manusia. Ya, harta itu adalah sebuah ujian saja. Oleh karena itu, maka dengan harta, manusia harus berbagi, harus mensejahterakan sesamanya. Ya, yang kaya harus menolong yang miskin. Dalam Al-Quran, ya, surah Ar-Rum juga ayat 37, ya, disebutkan, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan dia pula menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari ridho Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ternyata di dalam Ar-Rum 38 kita mendapatkan konsep keuntungan. Ya, di dalam Islam, yang manakah yang dimaksud dengan orang-orang yang untung, memiliki keuntungan? Yang manakah perusahaan-perusahaan yang memiliki keuntungan? Maka mereka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang ada dalam perjalanan.
itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita merasa kaya, berarti kita adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang kaya adalah perusahaan yang selalu mendapatkan keuntungan. Ya. Kalau kita merasa kaya, kita merasa memiliki keuntungan, maka indikatornya adalah kita membagikan harta kita kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Orang-orang terdekat, keluarga kita, kerabat kita, ya, fakir miskin, dan para musafir, orang-orang dalam perjalanan yang membutuhkan. Nah, inilah konsepnya, saudara sekalian, yang dimaksud dengan keuntungan. Ya, karena dalam hadis juga disebutkan ya bahwa sedekah yang diberikan itu akan kembali berlipat-lipat, 10 kali lipat. Kalau kita bersedekah, kita mensedekahkan uang 100.000, maka akan kembali menjadi 1 juta. Nah, ini banyak kisah yang bisa didapatkan, ya, bisa kita dengar, biasa kita dengarkan, ya, cerita dari Raske itu, bagaimana berlipatnya ketika orang bersedekah apa yang mereka dapatkan. Nah, itu adalah konsepnya di dalam Islam tentang, ya, harta. Nah, selanjutnya, ya, di gambar ini kita melihat ya, rezeki itu sebagai jaminan dari pencipta, tidak dimiliki secara mutlak. Kemudian, kenapa tidak dimiliki secara mutlak? Karena kita tidak punya peran mutlak. Rezeki itu bukan kita yang menciptakan. Anda memiliki kebun, memiliki sawah, apakah Anda yang menciptakan? Ya, bukan kita yang menciptakan. Ya, itu hanyalah pemberian. Kita hanya menikmati saja. Maka tidak ada yang memiliki secara mutlak. Ya, termasuk tanah pun itu tidak memiliki secara mutlak. Semua yang ada di muka bumi ini diperuntukkan untuk kesejahteraan ya, secara keseluruhan. Bukan hanya orang per orang. Ketika kita memiliki kelebihan, itu hanyalah kepercayaan Tuhan kepada kita agar kita bisa berbagi. Tuhan menginginkan melalui kita lah harta-harta itu kita distribusikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kurang beruntung. Ya, maka manfaatkanlah itu, karena itu adalah sebuah kepercayaan dari Allah, sebuah cobaan untuk menguji kualitas keimanan kita, untuk menguji kualitas ketakwaan kita, bahwa apakah kita layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Ya, konsepnya adalah ekonomi Islam menginginkan adanya kesejahteraan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Ya, itu poinnya, saudara sekalian. Sekira demikian ya untuk materi kita ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas teologi, kosmologi, dan antropologi. Sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.